Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas lebih dalam nih satu bab spesifik dari sumber kita. Judul babnya cukup unik. Makan, buang air, cinta, otonomi tanpa rasa malu. Jadi, ya fokus kita ke hal-hal praktis banget dalam pengasuhan. Kayak soal waktu makan, terus latihan toilet atau potty training itu, dan gimana semua ini nyambungnya ke kemandirian anak. Betul, dan sumber kita ini kan buku psikologi perkembangan yang kaya banget ya. Dia menekankan 5 pilar itu loh untuk besarin anak yang tangguh. Ada hubungan, regulasi, refleksi, aturan, sama perbaikan. Yang katanya kelimanya ini bakal mengarah ke ketahanan atau resilience anak. Gitu kan ya? Iya, bener banget. Nah, jadi misi kita hari ini nih kita mau coba gali intisari dari bab makan, buang air, cinta ini. Gimana sih caranya biar waktu makan nggak bikin stres melulu, terus lika-liku potty training itu gimana ngatasinnya, dan yang paling penting, gimana dukung anak biar mandiri, tapi nggak malah bikin dia jadi malu gitu. Yuk, kita bedah bareng deh. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, meja makan. Wah, ini sering banget jadi, medan perang kecil di rumah. Bener nggak sih? Apa nih kata sumber kita soal fokus utama pas makan sama anak? Terutama kalau dikaitin sama otonomi tadi. Hahaha, iya banget. Meja makan itu rawan jadi arena power struggle ya. Nah, buku ini tuh menekankan pentingnya geser fokus. Jadi, bukan cuma mikirin apa sih yang anak makan, tapi lebih ke gimana pengalaman makannya itu sendiri. Ini nyambung banget ke pilar pertama, hubungan. Kalau hubungan pas makan enak, ya fondasinya jadi lebih kuat kan? Sarannya sih praktis ya, sediain aja pilihan makanan bergizi yang variatif, buah sayur utamain, terus ya kurangin gula sama makanan olahan. Tapi yang penting banget nih, tetapkan batasan yang wajar. Ini bukan buat ngontrol anaknya sih, tapi lebih buat melindungi energi kita juga sebagai orang tua. Dan yang paling krusial, hindari deh perang kekuasaan soal makanan. Wah, menarik tuh penekanan di pengalaman sama hubungan. Saya suka. Tapi gimana dong dengan kenyataan di lapangan? Anak yang picky eater, yang pemilih banget makannya, kayaknya susah banget ya, nggak rebutan kontrol di situasi gitu. Gimana buku ini ngasih saran biar tetap sejalan sama ide autonomi tanpa rasa malu itu? Nah, ini kuncinya ada di prinsip aturan yang fleksibel, tapi juga menghormati refleksi anak ke tubuhnya sendiri. Gitu. Buku ini nyaranin gini, kasih pilihan di antara makanan sehat yang udah kita siapin. Misalnya nih, Dek, mau wortel atau buncis? Bukan mau makan sayur nggak? Beda kan pendekatannya? Oh, jadi pilihannya tetap dalam koridor sehat ya? Iya dong. Terus, tawarkan makanan baru tuh santai aja, nggak usah maksa. Idealnya pas anak lagi lapar. Kalau dia nolak, ya udah coba lagi aja lain waktu. Nggak usah dikomentarin berlebihan. Fokus kita sebagai orang tua itu ya nyiptain suasana makan yang positif, sediain pilihan sehat, udah. Selebihnya kita perlu percaya kalau anak tuh dengan panduan kita ya, bakal belajar kenal sinyal lapar kenyangnya sendiri. Ini kan bentuk hormat kita ke otonomi tubuh mereka. Menurut buku ini, cuma itu yang benar-benar bisa mereka kontrol. Apa yang masuk, apa yang keluar. Justru kalau kita nggak maksa, rasa ingin tahu alaminya buat nyoba itu bisa muncul loh. Oke, paham. Jadi peran kita lebih kayak penyedia lingkungan yang positif gitu ya, bukan jadi polisi makanan. Ini beda banget sih cara pandangnya, penting nih. Nah, selain nggak maksa, ada saran praktis lain nggak dari sumber ini? Buat bangun asosiasi positif sama makanan gitu. Ada dong, buku ini juga nyorot pentingnya rutinitas. Makan bareng keluarga secara rutin kalau bisa ya, itu kuat banget buat bangun pilar hubungan. Terus bikin zona bebas gawai pas makan, jadi nggak ada tuh yang main HP atau tablet. Wah, itu penting banget di zaman sekarang ya. Iya, biar semua lebih hadir gitu. Terus perhatiin juga bahasa kita. Hindari label-label kaku kayak ini makanan baik, itu makanan buruk, atau ini boleh, itu nggak boleh yang absolut. Soalnya itu bisa bikin anak cemas atau merasa bersalah soal makanan nantinya. Jadi lebih ke keseimbangan gitu ya. Betul, fokus ke keseimbangan, variasi, oh ya, satu lagi yang efektif. Libatin anak pas nyiapin makanan, sesuai umurnya ya. Ini nggak cuma bikin mereka lebih mungkin mau nyoga, tapi juga langsung bangun keterampilan sama rasa mampu, bagian dari otonomi juga kan? Menarik. Libatin anak pas nyiapin makanan bisa jadi kunci ya. Oke deh, sekarang kita tindah yuk dari meja makan ke kamar mandi. Topik potty training atau latihan toilet. Ini kan tonggak perkembangan gede juga ya, dan seringnya bikin stres.
Buat anak iya, buat orang tua juga iya. Apa nih panduan utamanya dari buku ini? Persis kayak makan tadi, sumber ini juga bilang kalau nggak ada satu metode potty training yang paling benar buat semua anak. Nggak ada yang ajaib gitu. Yang paling penting itu justru nemuin cara yang paling minim stres buat dinamika keluarga kita. Soalnya proses ini tuh nguji banget. Pilar regulasi baik buat anak maupun orang tua. Regulasi ya. Iya, anak belajar ngontrol tubuhnya, nah orang tua belajar ngontrol ekspektasi sama frustrasinya. Kalau kita nih sebagai orang tua ngerasa kepicu, ya mungkin karena tekanan dari luar, atau capek, atau bahkan pengalaman masa kecil kita soal toilet. Nah, buku ini nawarin alat bantu buat regulasi diri kita. Oh ya, alat bantu apa tuh? Kedengarannya berguna. Ada akronimnya, namanya BALANCE. Ini semacam kerangka biar orang tua bisa tetap tenang dan nyambung pas lagi hadapin tantangan potty training. B itu breathe, tarik nafas dalam gitu buat nenangin diri. A itu acknowledge baggage, sadari beban masa lalu kita soal kontrol atau toilet ini. L itu let go, lepasin ekspektasi harus sempurna atau harus sesuai jadwal kaku. Tiap anak kan beda waktunya. A lagi itu assess, nilai situasi sekarang secara objektif. Anak udah siap belum sih sebenarnya? N itu notice, perhatiin sensasi di tubuh kita pas stres, terus perhatiin juga isyarat anak. C itu connect, utamain nyambung secara emosi sama anak, tunjukin empati. Dan E itu engage, libatkan diri dengan respons yang tenang, suportif, jangan reaktif atau marah. Wow, balance ya? Lengkap juga langkah-langkahnya. Iya, ini kayak panduan biar kita bisa jaga regulasi diri kita gitu. Oke, balance ini kayaknya berguna banget sih soalnya emosi orang tua emang gampang banget kesulut pas proses ini. Nah, gimana kalau udah keburu kejadian nih, power struggle? Anaknya nolak keras atau malah sengaja nahan pipis atau pup? Apa saran buku ini buat keluar dari lingkaran setan rebutan kontrol ini? Buku ini ngingetin lagi soal prinsip dasar tadi, otonomi tubuh anak. Kalau udah jelas banget ini jadi ajang rebutan kuasa, strategi paling bagus tuh justru mundur total. Sementara aja tapi, stop semua omongan soal toilet, stop latihan aktifnya selama beberapa minggu deh. Nggak usah muji kalau berhasil, nggak usah ngeritik atau ngomel kalau kecelakaan. Mundur total ya, berarti nggak dibahas sama sekali. Iya, tujuannya buat netralisir medan perangnya itu. Kita mau putusin siklus tekanan lawanan itu. Ini ngasih kesempatan buat pilar hubungan pulih lagi, bangun kepercayaan lagi, dan yang penting hindari anak merasa malu atau gagal. Karena pembelajaran sejati soal kontrol tubuh itu datangnya dari kesiapan internal anak, bukan paksaan dari luar. Oke, jadi mundur untuk maju ya. Ngilangin tekanan biar motivasi internal anak bisa muncul sendiri. Terus gimana soal kemunduran atau kecelakaan atau accidents? Kan ini hampir pasti kejadian ya, bahkan pas anak udah kelihatan bisa. Respon terbaik orang tua gimana menurut sumber ini? Buku ini bilang kemunduran itu normal banget kok dalam proses belajar ini, dan biasanya cuma sementara. Respon paling bagus ya dengan koneksi dan welas asih, bukan marah atau ngasih hukuman yang bisa bikin malu. Koneksi dan welas asih ya. Betul. Kalau ada pemicu stres dari luar yang kita tahu, misalnya baru punya adik, pindah rumah, atau mulai sekolah, ya coba kurangin stresnya kalau bisa. Contohnya kalau ada adik baru, ya sediain waktu khusus berdua aja sama kakaknya. Ini aplikasi pilar perbaikan dalam konteks stres. Intinya, ingat peran kita itu pemandu yang sabar, bukan mandor yang nuntut hasil sesuai target. Oh ya, buku ini juga ngasih peringatan keras loh. Peringatan apa tuh? Stres orang tua yang tinggi banget soal potty training itu ternyata faktor risiko terjadinya kekerasan pada anak. Jadi kesabaran, regulasi diri kita, dan fokus ke hubungan itu benar-benar krusial banget di fase ini. Waduh, itu peringatan yang penting banget buat kita semua. Ingat ya. Oke. Nah, kita udah bahas soal makan, soal buang air. Sekarang coba kita tarik benang merahnya ke tema besar bab ini. Mendukung otonomi anak secara umum, tapi tanpa bikin rasa malu. Gimana sumber ini membungkus prinsip ini buat praktik sehari-hari? Ada prinsip panduan dari buku ini yang menurut saya kuat banget. Bantu anak membangun keterampilan yang sudah dimiliki. Ini bisa dipecah jadi 3 sih. Pertama, ya biarin aja mereka lakuin sendiri apa yang udah mereka bisa. Meskipun mungkin lambat atau nggak sempurna ya menurut kita. Kedua, dampingi dan dukung pas mereka lakuin apa yang hampir bisa. Ini yang sering disebut ZPD itu kan, zona perkembangan proksimal. Area di mana mereka bisa berhasil kalau dibantu dikit. Oh iya, ZPD. Kali.
Pendekatan ini luas banget loh penerapannya, dari belajar ikat tali sepatu sampai ngelola konflik sama temen. Selain itu, buat anak yang udah agak gedean, buku ini ngenalin ide menarik, namanya Daftar Kebebasan atau Freedom Slash. Daftar kebebasan. Kedengarannya seru tuh. Gimana konsepnya? Ini kayak alat komunikasi bareng gitu. Idenya, anak biasanya usia pra-remaja atau remaja ya, nulis daftar kebebasan atau tingkat mandiri baru yang dia pengen. Misalnya pengen punya jam main sendiri pulang sekolah, atau kelola uang saku full, atau pergi ke toko sama temen gak dianterin. Terus orang tua duduk bareng anak, bahas daftar ini satu-satu. Fokus diskusinya tuh bukan cuma boleh atau nggak boleh, tapi nyambungin tiap kebebasan yang dipengenin itu sama tingkat kesiapan anaknya, tanggung jawabnya apa, terus skill apa yang perlu dikuasai dulu. Ini nerapin prinsip, aturan sama refleksi barengan. Jadi kayak negosiasi gitu ya, tapi terstruktur. Iya, anak jadi belajar kalau kebebasan itu bukan hak otomatis, tapi sesuatu yang tumbuh bareng tanggung jawab dan kepercayaan. Ini lebih memberdayakan daripada sekedar dilarang atau diizinin sepihak aja. Hubungin pemberian otonomi ini sama tujuan utama kita tadi, hindari rasa malu pada anak. Di mana tuh hubungannya? Hubungannya erat banget, terutama lewat penerapan prinsip kunci ini. Semua perasaan boleh dirasakan, tapi tidak semua perilaku boleh dilakukan. Kalau kita konsisten sama ini, kita artinya memvalidasi pengalaman emosi anak tanpa syarat. Kita nggak bilang jangan marah atau nggak usah sedih gitu, tapi kita akui perasaannya. Oke, ayah ibu lihat kamu kecewa banget ya karena, atau wajar kamu marah waktu. Ini fondasi hubungan yang aman. Tapi kita tetap kasih batasan, aturan buat perilakunya. Tapi mukul nggak boleh ya, atau tapi mainan ini tetap harus diberesin. Jadi bedain perasaan sama perilaku ya. Nah, itu dia. Pemisahan ini penting banget buat cegah rasa malu. Kita nggak bikin anak malu karena merasa sesuatu, tapi kita bimbing perilakunya. Selain itu, buku ini juga sangat nyaranin pakai konsekuensi terhubung, connected consequences, bukan hukuman. Konsekuensi terhubung? Bedanya apa sama hukuman menurut sumber ini? Bedanya mendasar banget. Hukuman itu seringnya nggak nyambung sama kesalahannya, tujuannya bikin anak kapok atau merasa bersalah, seringnya lewat rasa malu atau sakit, dan fokusnya ke kuasa orang tua. Contoh nih, anak mecahin gelas, hukumannya nggak boleh nonton TV. Kan nggak nyambung ya? Iya juga ya. Kalau konsekuensi terhubung, baik yang alami, misalnya nggak pakai jaket pas dingin ya kedinginan, atau yang logis, misalnya numpahin minum ya, konsekuensinya ikut bantu bersihin, itu fokusnya ke pembelajaran sebab akibat. Tujuannya ngajarin tanggung jawab, bantu anak paham dampak perilakunya, bukan bikin dia malu atau merasa rendah diri. Ini sejalan banget sama pilar perbaikan, belajar dari salah dan memperbaikinya. Rasa malu itu justru bisa ngeblok proses belajar ini. Oke. Jadi konsekuensinya logis dan relevan ya, bukan hukuman yang bikin malu. Ini nyambung juga dong sama fokus ke proses dan usaha, bukan cuma hasil akhir. Kayak saran buku ini soal pujian itu kan? Tepat sekali. Buku ini nyaranin kita lebih sering muji usaha, proses belajarnya, strategi yang anak pakai. Wah, kamu nggak nyerah ya nyusun puzzle itu, daripada cuma muji hasil akhir atau sifatnya. Pinter banget. Soalnya pujian ke usaha itu numbuhin yang namanya growth mindset, keyakinan kalau kemampuan itu bisa dikembangin. Kalau muji hasil atau bakat aja? Nah, kalau itu risikonya malah bikin fixed mindset, keyakinan kalau kemampuan itu ya udah segitu aja dari sananya. Akibatnya anak jadi takut nyoba hal baru, takut gagal, takut gak dianggap pinter atau berbakat lagi. Ini nyambung juga ke sikap kita buat gak selalu buru-buru memperbaiki atau nyelesain masalah buat anak. Menarik nih, nggak selalu memperbaiki. Bukannya naluri orang tua itu pengen nolongin dan ngelindungin anak dari susah ya? Naluri itu kuat sih, tapi buku ini ngajak kita mikir lagi. Nolongin ya pasti, tapi kalau kita ambil alih semua atau hindarin anak dari semua rasa frustrasi atau gagal kecil, itu justru bisa ngehambat otonomi sama ketahanan mereka. Pas kita biarin anak hadapi tantangan yang sesuai umurnya, ya meskipun dia agak susah, atau frustrasi, atau kecewa dikit, pesan yang kita kirim itu sebenarnya, aku percaya kamu bisa cari solusi. Atau, aku percaya kamu bisa lewatin rasa nggak nyaman ini. Ini bangun keyakinan diri, refleksi, sama kemampuan regulasi emosi mereka. Sebaliknya, kalau kita selalu nyelamatin, kalau kita selalu terjun nyelamatin dari tiap rasa nggak nyaman, pesan tersiratnya bisa jadi, kamu nggak cukup mampu kalau nggak ada aku.
Ini bukan berarti kita biarin anak tenggelam ya, tapi kasih kesempatan belajar renang di air yang aman. Ini inti dari dukung otonomi tanpa rasa malu, yang terjalin dari kelima pilar tadi. Hubungan, basis aman, regulasi, kelola emosi pas belajar, refleksi, paham diri, aturan, struktur aman, dan perbaikan, belajar dari pengalaman. Wah, oke. Ini banyak banget ya wawasan penting dari bab makan buang air cinta ini. Kalau kita coba rangkum nih beberapa poin penting buat Anda bawa pulang. Pertama, pas makan, geser fokus dari soal banyak dikitnya ke kualitas pengalaman dan hubungan. Hindari rebutan kuasa deh. Kedua, hadapi latihan toilet itu pakai sabar, utamain regulasi diri kita sebagai orang tua. Ingat tadi, balance, dan lihat ini sebagai prosesnya anak, bukan target kita. Ketiga, secara umum ya, dukung otonomi anak dengan biarin mereka coba, belajar dari konsekuensi yang nyambung, bukan hukuman yang bikin malu, validasi perasaannya, dan fokus bangun skillnya pelan-pelan. Dan satu pengingat penting dari buku ini, terima aja prinsip pengasuhan yang cukup baik atau good enough parenting. Nggak ada orang tua sempurna dan nggak usah juga maksain diri jadi sempurna. Kesalahan itu wajar banget kok, buat anak iya, buat kita juga iya. Yang penting itu kemauan dan kemampuan kita buat melakukan perbaikan, ngaku kalau salah, minta maaf kalau perlu, dan nyambungin lagi hubungan setelah ada konflik atau salah paham. Numbuhin anak mandiri dan tangguh itu kan maraton ya, bukan lari cepat. Dibangun di atas fondasi hubungan yang kuat dan kemauan kita buat terus belajar bareng mereka. Oke, nah, sebagai penutup nih, kita mau kasih satu pemikiran buat Anda renungkan lagi. Tadi kan kita sempat bahas ide daftar kebebasan ya, sebagai cara ngobrolin kemandirian sama anak yang udah gedean. Coba deh Anda pikirin, gimana caranya Anda bisa adaptasi semangat dari ide ini? Mungkin nggak harus pakai daftar formal ya, kalau anaknya masih kecil. Tapi lebih ke pola pikir Anda untuk secara sadar, ngenalin dan dukung satu langkah kecil kemandirian anak Anda di minggu ini. Apa ya kira-kira satu area spesifik di mana Anda bisa kasih sedikit ruang lebih buat dia mencoba, eksplorasi, atau bahkan bikin kesalahan kecil yang aman? Direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.